sama kopi. Kopi. Apa tuh kopi? Tapi lupa aku. Udah gurita ya, udah gurita, opak, express. Ada juga nasi. Itu kayak ya, sebutin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gapura Undagi Samakta. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan seorang guru bahasa Indonesia di SMA 2 Pandeglang. Juga beliau ini sebagai pembina ekskul Mabasa. Kita sambut aja yuk Ibu Putri Anissa Dwi Utami. Waalaikumsalam Bu Ami. Apa kabar? Hati banget, ya ampun. Siapa dulu yang mau jawab? Waalaikumsalam. Kabarnya? Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik sekali. Bu Ami gimana? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ami atas kedatangannya ke sini, bersedia sekali untuk berbincang-bincang di podcast kita ya. Suatu kebanggaan bisa datang di acaranya Samakta ya, hostnya Bu Ika. Masya Allah. Bu Ami ini kan seperti kita ketahui ya, beliau adalah pembina ekskul Mabasa. Nah, kita langsung aja ya tanya-tanya, Mabasa itu apa sih? Tujuannya Mabasa itu apa sih Bu Ami? Didirikan di SMA 2. Dari Mabasa ya, Mabasa itu sebenarnya akronim gitu tuh. Akronim dari Mading Bahana Samakta. Oke, Mading Bahana Samakta Artinya Mading yang sudah kalian ketahui ya, bahwa Mading itu majalah dinding kan. Bahananya kalau misalkan kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tuh punya arti suara bahana itu, dan sa-nya ya tentunya Samakta dong. Jadi yang majalah dinding yang memang isinya suara-suara dari warga Samakta itu sendiri. Dari warga Samakta untuk warga Samakta juga. Dari kita untuk kita. Nah, itu pilkada kali ya. Mentang-mentang baru kemarin pilkada ya. Iya, aduh masih kerasa bau-baunya ya. Oke, terus kalau tujuannya ada Mabasa tuh buat apa sih Bu Ami? Tujuan Mabasa itu sendiri sebenarnya sebagai media informasi ya, penyaluran informasi seperti itu. Yang namanya Mading kan majalah dinding, seperti halnya majalah-majalah di media cetak, Mading juga sama, itu tuh isinya informasi, jadi sebagai penyampaian informasi. Oke, penyampaian informasi untuk warga-warga ya, untuk warga gitu ya. Dan mungkin juga biar mereka lebih tertarik untuk membaca ya. Nah iya, ya intinya adanya Mading, adanya majalah dinding di sekolah itu ya untuk meningkatkan budaya literasi lah. Seperti itu. Yang lagi digadang-gadang oleh sekolah kita juga ya. Iya, jadi sekolah literasi. Betul sekali. Terus nih kalau misalnya di Mabasa itu informasi-informasi apa aja sih Bu Ami yang bisa kita dapetin gitu? Jadi di Mabasa itu ada beberapa rubrik ya, Bu Ika. Rubrik namanya ya? Namanya rubrik yang yang dinamai, kalau di rubrik itu kan kayak judul berita seperti itu ya. Nah, dinamai di Mabasa itu namanya tajuk pojok warga Samakta. Tajuk pojok. Nah, jadi ada beberapa rubrik di dalam tajuk pojok itu. Oh, iya. Di antaranya yaitu adanya gurita. Gurita, tahu gurita? Oktopus, binatang laut itu tuh. Enggak, kalau gurita di sini Bu Ika singkatan juga dari guru kita. Guru. Itu salah satu rubrik yang ada di di Mading Samakta itu. Terus adanya opak, makanan. Kayak enak banget ya. Opak itu opini anak Samakta. Ya. Jadi isinya di dalam opak itu ada beberapa opini tentang Samakta ini dari
anak Samakta juga. Oh gitu. Itu dari siswa-siswa atau dari ya pokoknya dari semua siswa. Jadi nanti di apa namanya, dipilih siswa mana nih yang akan diwawancarai, itu masuknya ke OPA seperti itu. Jadi bukan anak mabasanya aja yang beropini ya? Oh bukan, Warga Samakta boleh ya? Iya, warga Samakta boleh beropini. Oke. Siswa-siswa Samakta boleh. Itu baru sebagian kecil aja kayaknya rubriknya ya? Ada lagi, ada yang disebut dengan apa, ekspres. Ekspres? Iya, Cepat. ekspres itu kayak disebutin ya. Ekspres itu Senin prestasi, Bu Ika. Jadi ada salah satu rubrik yang isinya prestasi anak di situ tuh. Biasanya kalau di Samakta kan setiap hari Senin tuh habis upacara di apa namanya, diumumkan prestasinya. Nah itu biasanya setiap hari Senin juga anak mabasa meliput. Oh iya. Jadi meliput siapa aja nih yang berprestasi pada pekan itu gitu. Jadi nanti siapa yang berprestasi pada pekan itu nanti ditempel di majalah dinding supaya warga Samakta juga tahu. Iya betul, dan termotivasi juga ya buat siswa-siswa. Iya, pasti. Biar mereka mau lebih berprestasi juga di sekolah. Iya. Gitu. Iya. Bagus juga ya Bu Ami ya, kayak sebenarnya di mading tuh anak-anak bisa dapat banyak informasi ya. Banyak sekali. Selain tadi apa? Udah gurita ya, udah gurita, OPA, ekspres. Ada juga nasi. Aduh bikin lapar aja ya ini. Sangat kreatif banget ya anak-anak mabasa tuh bikin rubriknya itu. Nasi itu singkatan dari naskah puisi. Naskah puisi ya. Kayaknya ini juga yang sering dilirik oleh siswa-siswa lain gitu ya, lihat puisi. Jadi Bu Ika di mading itu sebenarnya bukan hanya sebagai media penyampaian informasi, tapi wadah sebagai pengembangan bakat seseorang, bakat dalam bidang tulis menulis seperti itu. Kalau boleh tahu naskah puisi itu khusus untuk anggota mabasanya aja atau yang lain tuh boleh ngirimin puisinya? Enggak, jadi kita membuka anak-anak mabasa itu membuka buat siapapun boleh mengirimkan puisi ke mabasa. Walaupun itu bukan anak mabasa itu sendiri. Jadi nanti sistemnya dipilih puisi terbaik misalnya, itulah yang akan diterbitkan. Oke, ada kebanggaan sendiri juga itu ya yang buat puisi kalau ditempel di mana. Iya, itu kalau misalkan di kalian tuh di dekat sebelah pintu mabasa itu ada kotak, itu sebenarnya kotak buat pengiriman puisi seperti itu dari yang bukan anggota mabasa itu sendiri. Jadi emang terbuka ya, untuk umum. Jadi siapapun yang memang mereka siswa-siswa Samakta ini menginginkan puisinya itu dipajang di mabasa ya bisa langsung. Iya. Nah, langsung aja tuh ya yang hobi-hobi nulis gitu, terus pengen puisinya dipublish, tapi bisa pakai nama samaran mungkin ya Bu Ami, tapi dia malu bebas gitu ya, kan. boleh. Bisa pakai nama. Iya. Jadi kirimin aja tuh langsung di kotak yang ada di depan ruang mabasa ya Bu Ami. Oke, ya ditunggu puisi-puisi kalian. Masih banyak lagi. Pokoknya di mabasa itu ada yang paling favorit deh. Rubrik yang paling favorit itu yaitu pesan-pesan. Oh iya, salam-salam ya. Salam-salam. Nah, benar. Itu kayaknya paling dinanti orang-orang deh. Ada gaya besar gitu kan. Kayaknya anak-anak tuh punya kebanggaan tersendiri kalau misalkan namanya terpampang di mabasa dalam bentuk salam. Ada salam nih dari kelas ini, ada salam nih dari kakak kelas ini. Oke. Terus ada juga yang kayak umpet-umpetan gitu loh Bu Ami, pakai inisial gitu kan ya. Kayaknya ini deh Bu Ika kayaknya lama ya zaman SMA ya pernah merasakan juga kan ya Bu Ami. Iya asik sih ya, bener. Makanya nih anak-anak Samakta, ayo dong budaya literasinya ditingkatkan dengan mulai membaca mading di sekolah. Banyak banget informasi yang terupdate tentunya. Jadi anak membaca itu setiap pekannya. Jadi setiap mading itu terbitan 2 minggu sekali. 2 minggu itu anak mading itu mencari informasi yang terupdate supaya nggak update. Iya intinya. Jadi bikin warga Samaktanya juga tetap up to date dengan informasi-informasi yang ada gitu kan. Wah,
Seru banget ya ternyata ya di apa namanya di dalam Maba 1 ya. Nah, terus Bu Ami, kalau misalnya tugas anak Mabasa itu apakah cuma ngasih informasi aja atau ada tugas lain? Tugas Mabasa itu enggak hanya memberikan informasi saja. Jadi Bu Ika di dalam Mabasa itu ada beberapa divisi sebenarnya. Jadi ada beberapa divisi yang memang itu tuh sesuai dengan bakat-bakatnya. Oh seperti gitu. itu. Apa aja tuh Bu Ami? Di antaranya ada divisi debat, divisi sastra, ada divisi apa lagi, karya ilmiah, sama kopi. Kopi. Apa tuh kopi? Aduh, nyebutin merek Ini banget. tuh makanan minuman terus nih. Iya. Kayaknya laparan terus apa? Jadi kopi itu kelompok film. Nah, jadi bukan hanya soal tulis menulis aja di Mabasa itu. Siapa yang memang dia berbakat di bidang perfilman atau enggak dia yang berbakat di apa namanya di perdebatan, di perdebatan bahasanya berbicara tapi ya ilmiah. nah kalau debat kan ilmiah ya bahasanya. Siapa yang apa namanya yang senang menulis puisi, cerpen itu memang ada divisinya kita kelompokkan ya supaya ya terfokus lah gitu. Oke, berarti kan apa namanya yang kita tahu nih kayak Mabasa tuh cuma kerjanya bikin mading aja gitu kan ya. Ternyata banyak juga nih ya divisinya. Ada debat, ada perfilman tadi ya, terus karya ilmiah gitu. Nah, sastra yang punya bakat-bakat di bidang itu bisa disalurkan ya Bu Ami bisa di Mabasa. bisa disalurkan di Mabasa. Terus Bu Ami nih dari kegiatan-kegiatan tadi kan udah ada per divisi itu dibagi. Itu kalau misalnya di luar sekolah suka ikut-ikut kegiatan lomba gitu nggak sih Bu Ami, dan prestasi mereka tuh apa aja? Suka banget, pasti banyak sekali. Iya suka banget ya, maksudnya gini loh. Mabasa ini kan sudah lama ya didirikan. Saya termasuk pembina yang baru lah, baru kegiatan menjabat di Mabasa. Kalau misalkan menghitung prestasinya nggak tahu ya, dari pembina sebelumnya aja tuh pasti udah banyak banget. Nah selama 3 tahun ini ya alhamdulillah kalau misalkan ngomongin prestasi ya udah ada sampai tingkat nasional. Masya Allah, sangat luar biasa anak-anaknya ya. Dalam bidang debat itu tuh. Itu dalam bidang debat sampai ke nasional ya. Jadi gak ada yang gak mungkin ya Bu Ami ya. Bener-bener sekolah dari istilahnya kota kecil lah kita tuh ya. Tapi kita bisa masuk bisa menuju ke nasional. Masya Allah, keren. Itu yang paling dibanggakan. Pokoknya setiap divisi itu ya memang ada prestasi-prestasinya tersendiri gitu. Mengukir prestasi entah sendiri. itu dalam apa namanya tingkat provinsi, kabupaten atau nasional itu pasti ada prestasinya lah. Ya itu yang patut kita banggakan sebagai pembina atau sebagai guru-guru ya. Anak-anak kita tuh memang luar biasa ya, berpotensi, berbakat ya. Dan memang kemauannya juga sangat kuat sekali. Betul sekali ya, makanya bisa berprestasi sampai ke nasional. Masya Allah. Terus nih Bu Ami, kalau misalnya ada yang tertarik nih pengen masuk ke Mabasa gitu, itu ada syarat khususnya nggak sih buat jadi anak Mabasa? Syarat khususnya kayak syarat syahsol bahasa kali aja gitu ya. Syaratnya nggak ada Bika. Mabasa itu ya kita membuka bagi siapapun yang memang mau mengembangkan bakatnya. Ya dia yang memang hobi dalam terus menulis, dalam berbicara ya, menggambar atau membuat cerpen dalam sastra itu ya silakan mau bergabung. Siapa yang mau bergabung ya kita membuka pintu lebar-lebar. Bebas ya, maksudnya kalau misalnya ada bakat di bidang itu bisa masuk. Intinya ya harus komitmen lah. Komitmen, betul sekali. Itu yang paling penting ya Bu Ami ya. Jangan sampai masuk Mabasa udah gitu keluar. Ya itu bukan Mabasa aja sebenarnya ya. Di ekskulnya tuh seperti itu, komitmen intinya komitmen dari awal tuh emang udah fokus gitu ya, memfokuskan di bidang itu ya udah jalani gitu.
Oke deh, terakhir nih Bu Ami ya, pertanyaan Terakhir. buat Bu Ami. Gak mau terakhir. Oh, Ya ampun. males banget. Gak mau Please. pisah, Oke. gak mau pisah sama ini Insya sama host yang Allah. cantik sekali. Soulmate. Soulmate. Bilang cantik sama yang lebih cantik. Ya Allah. Oke, pertanyaan terakhir tapi kita masih bisa ngobrol di luar ini nanti ya. Boleh. Gimana nih harapan untuk Mabasa ke depannya nih dari Bu Ami tersendiri? Harapannya ya tentunya ingin menjadi lebih baik lagi gitu pastinya. Cuman kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang yang Bu Ika, anak-anak tuh kayaknya udah banyak protes pengen ibu kapan nih kita bisa kumpul lagi, ibu kapan nih begini. Cuman kan ya karena memang kondisinya lagi pandemi kayak gini, ya sudah kita tahan dulu ya Bu Ika ya. Dan harapannya ke depan ya kita bisa menggali kreativitas lebih dalam lagi ya di Mabasa itu sendiri, seperti itu. Di setiap divisinya tentunya kita bisa berlatih lagi, bisa terbitan lagi, bisa ya kegiatan-kegiatan mingguan yang memang sudah direncanakan ya, kegiatan rutin ya. Mungkin anak-anak Mabasa nih kayak udah pengen mengeluarkan kreativitasnya gitu, ya, udah nggak sabar gitu, udah nggak sabar. Ibu aku pengen ngirim ini, pengen buat itu. Udah kayaknya mereka tuh udah bisa apa ya namanya, udah menggarap di rumah yang ingin disalurkan di sekolah gitu. Ada gambaran gitu ya. Bener-bener. Nah siapa tahu nanti setelah pandemi ini selesai, pas terbitan mading tuh wow banget gitu kan ya, karena itu tuh kayak apa ya namanya, pemikiran-pemikiran saat di rumah aja gitu kan ya, bisa tersalurkan gitu kan saat nanti masuk sekolah. Jadi, ya harapannya juga untuk warga Samakta itu, bukan warga ya, anak-anak Samakta ya, siswa-siswa kita tuh budaya literasinya ditingkatkan. Nah itu dia. Jadi mereka membuat bacaan, membuat berita, membuat informasi yang memang benar-benar menarik supaya ya budaya literasi itu ada gitu di sekolah kita. Oke, nah makanya untuk siswa-siswa Samakta yang lainnya yang bukan anggota Mabasa tentunya ya, kalian bisa lah ya maksudnya baca di mading gitu kan. Jadi semenarik mungkin gitu. Ya ayolah gitu, kalian juga istilahnya menghargai gitu kerja keras dari anggota Mabasa yang ada di pokoknya SMA 2 ini. Ya, pokoknya ini ya budaya literasi kita harus ditingkatkan, itu aja. Ya. Oke deh, itu pesan penting dari Bu Ami. Tingkatkan literasi ya, budaya membaca. Oke deh, kalau gitu Bu Ami sangat bermanfaat sekali ya bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Manis banget. Oke. Baiklah para pemirsa, para penonton semuanya. Cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.